Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggara Prasetya Saragi dari kelas TI Gabungan 0506, NIM 120122332. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar UTS Agama Islam, yang dimana saya mengidentifikasi masalah-masalah dalam studi kasus yang ada, lalu menjelaskan pendapat, argumentasi saya tentang hukum dari Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Menurut saya, dari narasi tentang Farhan terdapat empat pokok masalah yang dapat dianalisis. Yang pertama itu ada akidah, eh, di mana masalah yang muncul adalah krisis identitas yang dialami Farhan hingga ia mempertanyakan tujuan hidup. Setelah itu, ia menyadari bahwa kehidupan bukanlah suatu kebetulan, melainkan seluruh alam semesta diciptakan dan diatur oleh Allah. Hal ini berkaitan dengan materi akidah, yaitu keyakinan kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Landasannya terdapat pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, serta Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi tidaklah sia-sia. Menurut para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, ketenangan hati tidak akan diperoleh melalui harta atau jabatan semata, tetapi dengan mengenal dan mengingat Allah. Lalu yang kedua itu tentang syariah dan sumber hukum Islam. Farhan menghadapi dilema ketika diminta merancang bangunan yang fungsinya diragukan menurut agama. Sebelum mengambil keputusan, ia mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, dan lain-lain, dan melakukan pertimbangan logis yang sesuai syariat. Hal ini menunjukkan penerapan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber ulama, hadis sebagai penjelas Al-Quran, ijma sebagai kesepakatan para ulama, dan qiyas sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung. Landasannya dapat dikaitkan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, serta mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah apabila terjadi perselisihan. Lalu yang ketiga, akhlak seorang Muslim. Farhan digambarkan sebagai atasan yang santun dan jujur. Sikap tersebut mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam seperti sidik, amanah, tablik, dan patonah. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan memiliki akhlak yang baik, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, saling percaya, dan penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat itu toleransi antar umat beragama. Masalah terakhir adalah konflik mengenai penggunaan ruang istirahat untuk beribadah oleh pegawai yang berbeda keyakinan. Sebagai seorang Muslim, Farhan harus bersikap adil dan menghormati hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya tanpa mengabaikan ukhuwah Islamiyah dengan sesama Muslim. Sikap ini sesuai dengan Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, serta Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Menurut para ulama, toleransi berarti menghormati hak orang lain dalam menjalankan agamanya tanpa mencampur adukan akidah Islam. Kesimpulannya, studi kasus Farhan mencakup empat materi utama dalam perkuliahan agama Islam, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan toleransi. Farhan menunjukkan proses menjadi seorang Muslim yang berusaha menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hubungan sosial. Keputusan yang diambil berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang lengkap dalam menghadapi persoalan kehidupan modern. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.